Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya. Kita diberi kesempatan untuk hadir pada pagi ini, diberi kesehatan, diberi umur, diberi nikmat iman wal Islam. Semoga Allah meridhai dan mengampuni kita, amin ya rabbal alamin. Pagi ini singkat saja saya ingin bicara dengan judul Al-Haya. Al-Haya. Kalau kita ada kalimat bahasa Arab hayya pakai tasdid artinya hidup. Apa? Hidup. Tapi kalau tidak pakai tasdid haya artinya malu. Ya. Jadi hari ini pagi ini saya ingin bicara masalah malu. Apa itu malu? Para ulama sepakat mendefinisikan malu itu al-akhlaqun nabilah, akhlak yang mulia, allati tusajjahul insana ala nabdhis syarri, yang mencegah, yang mendorong manusia untuk meninggalkan keburukan. Itu malu. Jadi kalau kita punya malu, berarti kita udah punya akhlak yang mendorong kita untuk mencegah kita berbuat jahat. Itu malu ya. Terus definisi selanjutnya kata para ulama, waman intahaki hukukil akhirin, dan mencegah orang melanggar hak orang lain. Itu malu ya. Lalu terakhir definisinya, hiya simatun min simatil bashar. Malu ini adalah ciri-ciri manusia. Yumazzihum anil hayawan, yang membedakan manusia dengan hewan. Jadi seluruh hewan nggak punya malu. Bedanya kita kan sama nih. Kalau Imam Al-Ghazali bilang al-insanu hayawanun natik, manusia itu hewan yang berakal. Sekarang ada lagi nih, al-insanu ya hiya haya, manusia adalah makhluk yang punya malu, hewan enggak. Lihat tuh kucing kalau kawin, Mbak. Ya nggak usah kawin, kucing lewat depan kita kan nggak pakai baju. Coba kalau Pak Arif lewat depan saya nggak pakai baju, ya nyengir saya, nggak tahu malu lo kan gitu, nggak punya malu lo gitu. Tapi kalau kucing kawin di atas genteng berisik gitu, paling kita cuma nyemprotin air itu, ngusir gitu doang, tanpa kita mempermasalahkan apakah dia punya malu apa enggak gitu. Karena kita udah tahu bahwa hewan semuanya nggak punya malu. Kita manusia punya malu. Nah, malu yang kita miliki ada dua, malu alamiah dan malu yang mesti diusahakan. Malu alamiah itu tadi, kita kalau misalnya nih Pak Mul ya lagi enak-enak hari Minggu siang di rumahnya sendiri, saya masuk nggak pakai assalamualaikum, saya masuk langsung ke dapur, masak apa nih? Saya ngambil makanan, habis itu saya numpang berak di toiletnya, habis itu ya mau ya, maka saya disebut nggak tahu malu, nggak punya malu, nggak punya akhlak, ya kan? Nah, dalam agama orang yang nggak punya malu itu sebenarnya strong pointnya, dia tidak punya rasa mencegah dia berbuat maksiat gitu. Los saja, dosa aja nggak apa-apa, nggak dibilang, itu artinya orang yang nggak punya malu, ya. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, malu yang mesti diusahakan. Nah, malu yang mesti diusahakan ini kita
harus usahain agar kita punya malu, terutama dalam kaitan dosa dan pahala gitu. Makin kita punya malu yang tinggi di hadapan Allah, makin kita tercegah dari berbuat dosa. Itu maksudnya, ya, sifat al-haya. Allah sendiri sifatnya, salah satu sifatnya dari Asmaul Husna itu al-haya. Allah punya rasa malu. Di mana rasa malunya Allah? Allah malu kalau melihat hambanya mengangkat tangan di malam hari berdoa, tapi Allah nggak kabulkan. Jadi Allah menyatakan diri, aku malu melihat hambaku yang berdoa di tengah malam, mengangkat kedua tangannya sambil menangis-nangis minta sesuatu, tapi aku cuekin, aku malu. Nah itu rasa malunya Allah di situ. Kita, rasa malu kita yang paling utama, kita terhindar atau mencegah diri kita untuk berbuat maksiat. Nah sekarang keutamaan malu apa aja? Manfaatnya malu itu. Satu, orang yang malu, punya sifat malu, akan dicintai Allah. Nabi berkata, Innallaha azza wa jalla hayyun sittirun. Allah itu punya sifat malu dan menutupi. Yuhibbul haya'ah wa sitra. Allah cinta pada orang manusia yang punya malu dan punya rahasia. Ya, pertama Allah cinta. Yang kedua, malu adalah akhlak Islam. Inna likulli dini khuluqan. Setiap agama punya akhlak. Wa khuluqal islami al-haya. Dan akhlaknya Islam adalah malu. Jadi sekarang kita pikir-pikir diri kita nih di akhir tahun nih, sebenarnya kita ini punya malu apa enggak gitu. Kita udah malu belum sama Allah? Kadang-kadang orang los aja, ya, orang itu nggak punya malu. Nah terkait dengan iman, maka keutamaan malu itu begini. Rasulullah pernah bilang begini, al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu cabang dari iman. Kan cabangnya iman ada 70 lebih. Yang paling tinggi berkata la ilaha illallah, yang paling rendah nyingkirin duri di jalan. Dia ada paku, ada apa di jalan, itu iman. Tengah-tengahnya Rasulullah bilang al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah sebagian dari iman, atau malu itu cabang dari iman. Jadi kalau orang punya malu, dia berarti dalam Islam sudah berakhlak dan dia sudah beriman. Itu penting tuh. Bahkan Rasulullah bilang begini nih, al-haya'u wal imanu kurina jami'ah. Iman dan malu beriring berjalan, bergandengan tangan. Faiza rufi'a ahaduhuma, kalau satu dicabut, ya satu cabut, rufi'al akhar, satu yang satu lagi pasti mati. Jadi misalnya nih, seseorang itu kalau punya malu, dia berarti punya malu dan punya iman. Kalau imannya dicabut, dia berarti nggak punya malu lagi, malunya hilang. Kalau malunya dicabut, berarti dia nggak punya iman. Itu kata Rasulullah, ya. Jadi hati-hati, Pak. Lalu terkait dengan ihsan, malu itu kata Rasulullah mendatangkan kebaikan. Jadi bahkan Rasulullah bilang al-haya'u khairun kullahu. Malu itu semuanya baik. Ya. Malu doang apa ya? Kalau ditambahin malu-maluin, nah berarti gak baik. Malu aja yang baik. Kalau malu-maluin berarti dia udah melanggar, udah gak punya malu. Ya, itu ya. Nah sekarang faktanya ternyata banyak sekali orang yang gak punya malu, tanpa sadar ataupun dia sadari. Ya, ini yang gawat nih. Bahkan di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah sudah berpesan begini, inna mimma adrikan nas min kalamin nubuwatil ula. Sesungguhnya ungkapan yang telah dikenal luas oleh manusia dari ucapan nabi-nabi terdahulu, nih, idza lam tastahi, jika kamu enggak punya malu, fasna ma syi'ta, berbuatlah sesukamu. Jadi orang yang berbuat seenaknya tanpa dasar, bahkan merugikan orang atau dirinya sendiri, disebut orang yang nggak punya malu. Dan ini terjadi. Jadi setiap zaman nabi-nabi yang turun oleh Allah selalu ngomong gitu, kalau kamu nggak punya malu, silakan berbuat seenaknya. Dia orang yang berbuat seenaknya,
Dia tahu risikonya tapi dia terjang terus. Namanya dalam agama orang yang tidak punya malu, lam tastahi. Ya, kita ini aja, kita nggak usah nuduh-nuduh orang lah. Kita berpikir soal diri kita sendiri aja. Bener nggak kita udah di hadapan Allah ini punya malu gitu. Punya malu ya. Itu. Bahkan untuk mencegah supaya Rasulullah itu memiliki sifat malu, Jibril pernah datang kepada Rasulullah menyampaikan, hati-hati Muhammad, jangan berbuat seenaknya. Ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah sesukamu seenakmu, tapi ingat kamu akan jadi mayat. Nah, jadi Jibril menekankan kalau kamu nggak punya malu, berbuat seenaknya, ada risikonya. Pertama, ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Berbuat, hiduplah kamu sesuka kamu, tapi ingat kamu akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Dan cintailah siapa yang mau kamu cintai, tapi ingat kamu akan berpisah dengannya. Jadi Pak, kalau demen sama sesuatu, demen sama hobi, demen sama orang, nggak usah sungguh-sungguh gitu loh Pak. Cintai sekedarnya aja. Karena nantinya pasti kita akan berpisah dengan dia. Kita punya mobil, seneng mobil, paling 5 tahun. Tahun ke-6 udah bosan. Punya motor sama begitu. Ya. Tapi cintailah Allah melebihi cinta kita kepada siapa dia. Wa habib man syi'ta fa innaka mufariquh. Terakhir, wa'mal ma syi'ta, dan berbuatlah seenaknya kata Jibril pada Muhammad. Fa innaka majziyun bih. Tapi ingat kamu akan dibalas atas segala perbuatan kamu itu. Jadi kita nggak bisa berbuat seenaknya. Berbuat seenaknya dalam agama menandakan kita nggak punya malu. Dan nggak punya malu, risikonya kita nggak takut mati segala macam gitu loh. Ya, itu. Jadi kita nggak bisa sesuanya aja. Nah sekarang gimana solusinya? Nabi memerintahkan, lihat, istahyu minallahi azza wa jalla haqqal haya. Malulah engkau pada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Sahabat kaget diperintah, malulah engkau kepada Allah azza wa jalla dengan sebenar-benarnya malu. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kulna ya Rasulullah, inna nastahi walhamdulillah. Kami udah malu ya Rasulullah, alhamdulillah. Rasulullah tersenyum sambil menjawab, beliau menjawab, laisa dzalik, bukan begitu yang saya maksud. Walakin min istahya minallahi haqqal haya. Tapi yang orang yang saya maksud yang sebenarnya malu yang sebenarnya malu pada Allah adalah ada 4 ciri. Jadi kalau kita udah punya 4 ciri ini, maka kita boleh menyebut diri kita sudah punya malu. Pertama, falyahfas ra'su wa mahawa. Hendaknya kamu kalau punya malu, jaga kepalamu dan isinya. Jaga kepalamu dan isinya. 2, walyahfas al-batnu wa ma wa'a. Dan jaga perutmu dan isinya. 3, walyaskurul mauta wal bila. Dan kalau kamu punya malu, yang 3, ingat bahwa kamu akan mati dan kamu akan membusuk di kuburan. Ingat tadi itu. Ntar gua kalau mati dikafanin, taruh di lubang di liang lahat, ditinggal sama keluarga, membusuk dalam waktu 3 hari. Ingat aja. Mudah-mudahan kita jadi malu sama Allah. Yang keempat, kata Nabi, waman aradal akhirah taraka zinatad dunya. Maka orang yang punya malu yang keempat cirinya adalah dia lebih baik menghendaki akhirat dengan meninggalkan dunia. Enggak usah banget-banget dibuang dunia, enggak. Tapi jangan dicintai dunia itu. Jangan kayaknya demen banget sama dunia. Cukup sekedarnya aja, berkegiatan di dunia sekedarnya aja. Tapi menujunya pada akhirat. Nah, mari kita bahas satu persatu, nggak lama Pak ya, nggak sampai setengah jam juga selesai ini. Pertama tadi kata Rasulullah, kan Rasulullah memerintahkan, malulah kamu
dengan sebenar-benarnya malu kepada Allah. Lalu sahabat bilang, alhamdulillah kita udah malu. Enggak, belum, kamu belum malu. Malu yang sebenarnya pada Allah adalah satu tadi, yaitu disuruh jaga apa? Jaga kepala dan isinya. Kepala dan isinya menurut para ulama tafsir ini macam-macam, diantaranya pikiran. Pikiran itu salah satu cabang dari hati. Pikiran itu dijaga, jangan sampai kotor, Pak. Ada orang yang pikirannya jorok, terus ada yang menyebabkan dia dosa tersembunyi gitu. Hanya Allah yang tahu dosanya karena dia pikirannya kotor. Atau juga ada tafsir kepala dan isinya, artinya kepala ini kan ada otak, ada juga mata di kepala ini dan telinga. Jaga baik-baik. Jangan sampai mata kita gunakan untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jangan sampai kuping kita mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Nah, ini Al-Quran menggambarkan, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Al-A'raf 179. Dan akan kami lemparkan ke dalam neraka jahanam itu sebagian besar dari jin dan manusia. Kenapa? Kata Allah nih, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati, mereka punya pikiran, nggak mereka gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yasma'una biha. Mereka punya kuping, nggak mereka gunakan untuk mendengar yang baik-baik. Walahum dan mereka punya mata, nggak mereka gunakan untuk melihat yang baik-baik. Kata Allah, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun, mereka orang-orang yang lalai. Jadi hati-hati. Kalau kamu memang punya malu pada Allah, pertama jaga kepala, jaga pikiran, jaga mata, jaga kuping, dan segala isinya di kepala ini gitu. Karena kalau tidak, kata Allah tadi di surat Al-A'raf 179, saya lemparkan mereka semua ke neraka jahanam karena mereka saya kasih kepala dan isinya tidak difungsikan dengan sesungguhnya. Mereka orang yang lebih sesat dari hewan, bahkan mereka orang-orang yang lalai. Ya, pertama. Kedua, orang yang punya malu itu kata Rasulullah disuruh jaga perut dan isinya. Maknanya jaga perutmu dari masuk makanan haram. Makanan haram itu ada dua, haram karena zatnya atau haram karena diusahanya. Haram karena zatnya misalnya disebut dalam Quran dan dalam hadis, hurimat alaikumul mayyita wa damu wa lahmul khizir wa ma ukhira li ghairi labih. Diharamkan atas kamu makan bangkai, makan babi, makan darah, dan makan sesembahan yang tidak disembah dengan menyebut nama Allah. Misalnya begitu. Ada di beberapa tempat di Al-Quran. Atau Rasulullah bilang, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini gitu. Itu haram karena zatnya. Ada haram karena usahanya. Nyopet, hasil nyopetnya dibeliin beras, dikasih ke bininya, itu makanan haram. Nah, kalau kita punya malu di depan Allah, maka yang kedua adalah jaga dirimu dari makan makanan haram. Jaga perut beserta isinya. Apabila kita berani makan makanan haram, maka ada 3 risiko yang akan kita terima dari Allah. Kata Rasulullah, 1, doa kita nggak akan dikabulkan. Berdoa sampai kapanpun Allah tidak akan mendengar. Ya, Rasulullah cerita ada seorang pengembara musafir di gurun ini, pakaiannya cepang-camping, lalu dia berteriak, Robbi, Robbi, Tuhanku gitu. Kata Rasulullah, bagaimana bisa dikabulkan doanya? Makanannya haram, pakaiannya haram, semuanya haram. Jadi pertama, risiko kalau kita tidak makan makanan yang halal, berani makan haram, pertama kita tidak akan diterima doa kita. Yang kedua, kata Rasulullah, orang yang makan makanan haram tidak pernah akan bisa masuk surga. Ya, kata Rasulullah, innahu la yadkhulul jannata lahmu nabata min suhtin. Sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari makanan haram. Hati-hati Pak, ya, karena zaman akhir ini udah nggak bisa kelihatan yang mana yang halal yang mana yang haram. Dan risiko ketiga,
Kata Rasulullah, kalau orang berani makanan haram, sekali dia makan haram itu, amal perbuatan baiknya selama 40 hari tidak diterima dan layak dia untuk masuk neraka. Innal abda, sungguhnya seorang hamba, yakziful lukmatal haram, yang masukkan makanan haram dan minuman haram ke dalam lambungnya, fi jaufi, ke dalam lambungnya, ma yutaqabbalu minhul amal arba'ina yauman, tidak akan diterima amalnya selama 40 hari. Wa ayyama abdin nabata lahmuhu min sukhtin, dan orang dia tadi yang makan makanan haram, fannaru aula bihi, neraka pantas untuknya. Ya. Jadi itu risiko-risiko. Kemudian yang ketiga, tadi udah, kalau kamu punya malu, jaga kepala dan isinya. Yang kedua, jaga perut dan isinya. Yang ketiga, ya, hendaknya orang yang punya malu itu selalu mengingat dia bakal mati dan dia bakal busuk di kuburan. Artinya kesempatan dia hidup itu sedikit. Nah, ngapain kalau sedikit tuh malunya diumbar gitu, ya. Jadi kita ingat mati aja. Manfaat mengingat mati, Rasulullah pernah bilang begini, aksiru zikra hazihil ladzati yaknil maut. Sering-seringlah kamu banyak ingat mati, banyak ingat pemutus kelezatan, yaitu mati. Kalau aja, Rasulullah pernah bilang begini, Pak, kalau saja orang-orang bisa diizinkan Allah mendengar siksa kubur, maka pengantin baru nggak akan pernah mau jima. Bapak hobi apa? Hobinya makan apa? Rendang. Dikasih rendang 30 kilo depan bapak nggak akan dimakan. Saking seremnya siksa kubur itu. Udah membusuk kita, diseksa karena nggak bisa jawab pertanyaan itu. Jadi ingat-ingat mati aja, kata Rasulullah. Ingatlah sesuatu yang memutus kelezatan. Kedua, kalau kita ingat mati, hati kita jadi bersih. Hati kita jadi bersih. Nah, hati yang bersih itu tanda bahwa orang itu punya malu, yang punya harga diri, punya malu yang tinggi. Kata Rasulullah, innal qulubu tasda'u, sungguhnya hati manusia itu berkarat. Kama yasda'ul hadid, seperti berkarat yang besi. Sahabat tanya, wa ma jala'uha ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkan hati yang berkarat itu? Berkaratnya karena dosa nih Pak ya. Kata Rasulullah, tilawatul Quran, banyak-banyak baca Quran, wa zikrul maut, dan sering-sering ingat mati. Cara kita membersihkan hati, banyak-banyak baca Quran dan sering ingat mati. Ya. Dan manfaat yang terakhir dari ingat mati adalah, kalau orang ingat mati, maka kata Rasulullah, dia tidak akan pernah halu. Kita kan orang hidup nih, selama kita masih hidup, kita kan berangan-angan terus Pak, supaya panjang umur, supaya nambah kaya. Nah, kalau kita sering ingat mati, kita mencegah kita untuk halu. Halu itu apa ya? Berhayal, panjang angan-angan. Udahlah, jalanin aja dengan baik. Jalani peran Bapak sebagai orang baik. Jalani peran saya sebagai orang miskin misalnya. Ya saya miskin, ya udah, saya bersyukur. Orang kaya, ya saya kaya, ya saya bersyukur gitu. Nggak usah berangan-angan menjadi orang lain gitu. Ya. Nah, dengan ingat mati, kita tidak akan pernah berangan-angan untuk menjadi sesuatu yang kita inginkan itu. Ya, terakhir, siapa yang punya malu pada Allah adalah sering-sering kita ingat akhirat dan kita pelan-pelan meninggalkan kenikmatan dunia kita itu. Istilahnya zuhud kepada dunia. Ya. Lalu jangan salah paham tentang zuhud ini. Kata Rasulullah, az-zahadu fid dunya, zuhud terhadap dunia, laisat bitahribil halali, bukan berarti kamu mengharamkan yang halal. Kamu udah punya apa-apa nih, kita udah punya apa-apa, ya udah nikmatin itu aja dengan bersyukur, qanaah gitu. Nggak usah terlalu dicintai harta itu. Wala idaatil mal, dan juga zuhud itu bukan berarti kita buang-buang harta. Oh, Pak Hendra bawa motor ke musola,
tapi motornya nggak dimatiin, ya sholat itu. Orang tanya, kenapa Pak? Itu motornya dimatiin dulu Pak, kunci diambil. Wah, dunia ini nggak ada gunanya buat saya, nggak gitu, nggak buang-buang harta. Zuhud itu tidak lagi memperhatikan dunia ini sebagai sesuatu yang kita bisa kita nikmatin, tapi akhirat. Maka Al-Quran berkata, wabtaghi fima ataqallaha darul akhirah. Al-Qasas ayat 77. Dan carilah dengan harta yang kamu miliki sekarang kampung akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa kamu di dunia juga punya hak untuk menikmati hidup ini gitu. Ya, jadi kita bijaksana dalam menghadapi dunia itu. Nah, demikian saya kira. Terakhir Rasulullah pernah berpesan, ikmali dunya ka'annaka ta'isu abada. Kalau kamu mau bekerja buat dunia ini, bekerjalah kamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Tapi ingat, wa'mali akhirataka, dan beramallah untuk akhiratmu, ka'annaka tamutu ghadan, seolah-olah kamu akan mati besok. Ya, semoga bermanfaat. Mari kita tingkatkan rasa malu kita dengan cara yang Rasulullah tuntun, yaitu satu, dengan cara menjaga kepala kita dan isinya, menjaga perut kita dan isinya. Yang ketiga, selalu ingat mati dan kebusukannya. Terakhir, keempat, kita lebih mengutamakan akhirat ketimbang dunia ini. Kemudian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada guru kita yang telah menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita tutup, kami persilakan dulu dari para jemaah yang ingin bertanya mengenai malu ini. Kalau emang malu bertanya, malu, nanti kita malu-maluin di luar ya. Nggak apa-apa. Malu bertanya sesaat di jalan. Oke, tutup aja deh. Ya, Nanti kita lanjutin dulu. Pertanyaan kita tutup dulu kajian pada pagi hari ini. Kita ucapkan terima kasih atas materinya yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan kita mendapatkan amal jariah dari guru kita. Amin. Bagi guru kita dan yang kita semua. Dan kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis masing-masing. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.